bunda-bunda, jadi kegawat daruratan persalinan itu adalah situasi yang dimana terjadi saat proses persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan juga nyawa si bayi. Nah, jika kondisi ini tidak segera ditangani, ini kondisi akan memerlukan intervensi cepat, tepat, dan juga terkoordinasi. Halo bunda-bunda, bunda-bunda sebelumnya tahu nggak sih apa itu kegawat daruratan persalinan? Nah, kalau bunda-bunda belum tahu, di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu kegawat daruratan persalinan. Nah, bunda-bunda, di sini ada pun klasifikasi umum. Yang pertama itu pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi sebelum plasenta previa atau solusio plasenta, atau juga setelah persalinan atau niar uteri sama robekan jalan lahir. Yang kedua, itu ada hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklamsia dan juga eklamsia yang dapat menyebabkan kejang dan juga komplikasi organ. Yang ketiga ada itu distosia, yaitu hambatan kemajuan persalinan jika janin terlalu besar dan juga pinggul sempit atau kontraksi yang tidak efektif. Nah, lalu selanjutnya itu ada faktor resiko. Di sini ada beberapa faktor resiko, ada 5 faktor resiko. Yang pertama, itu usia ibu di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Yang kedua itu paritas tinggi atau sering melahirkan. Yang ketiga itu kehamilan ganda atau janinnya besar. Yang keempat itu anemia, dan yang terakhir itu hipertensi atau preeklamsia. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda bahaya yang wajib bunda-bunda ketahui. Apa sih itu tanda-tanda bahayanya? Di sini ada 5 tanda-tanda bahaya yang wajib bunda-bunda ketahui. Yang pertama itu ada pendarahan, yang kedua itu tekanan darah tinggi, yang ketiga nyeri kepala yang hebat, yang keempat itu kontraksi yang terlalu sering, dan yang terakhir itu tidak ada kemajuan pembukaan. Pencegahan kegawat daruratan persalinan. Pencegahannya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian gimana cara pencegahan kegawat daruratan persalinan. Pencegahan ini dapat kita lakukan sejak awal kehamilan hingga persalinan. Fokusnya adalah kesiapan ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan. Adapun langkah-langkah pencegahan, yang pertama itu pemeriksaan kehamilan rutin dan juga berkualitas. Yang kedua, kita edukasi ibu dan keluarga tentang tanda bahaya. Yang ketiga itu persiapan tempat persalinan, transportasi, dan juga dana. Yang keempat itu ada ketersediaan fasilitas dan tenaga terlatih. Yang kelima, suplementasi, zat besi, dan juga imunisasi pada bayi. Yang terakhir itu ada rujukan tepat waktu jika ada risiko. Lalu penanganan kegawat daruratan persalinan. Nah, penanganan ini kita harus dilakukan dengan cepat, sesuai protokol, dan disesuaikan dengan jenis kegawat daruratannya. Contohnya, misalkan ada pendarahan postpartum. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu pemasangan infus yang sudah diberikan oksitosin. Lalu kita pasang oksigen, memasang pundus uteri, lakukan KBI dan KBE. Jika tidak berhasil KBI, bisa diulang, dan jika masih tidak berhasil, kita bisa melakukan dengan kondom kateter. Nah, lalu kita akan melakukan rujukan kepada dokter. Seperti itu. Nah, bunda-bunda, kalau misalkan bunda-bunda tidak ada yang mengerti atau tidak ada yang belum paham sama penjelasan saya, bunda-bunda bisa Nah, yang terakhir itu penanganan kegawat daruratan persalinan. Penanganannya itu kita harus dengan cepat sesuai protokol dan harus disesuaikan dengan jenis kegawat daruratannya. Nah, di sini saya ada satu contoh. Yang pertama itu pendarahan pada postpartum. Apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi pendarahan pada postpartum? Yang pertama itu kita harus melakukan pemasangan infus yang sudah diberikan oksitosin. Lalu kita lakukan pemasangan oksigen, massase pundus uteri, dan kita akan melakukan KBI atau KBE. Nah, jika tidak berhasil, KBI bisa diulang. Tapi masih tidak berhasil nih. Nah, kita bisa melakukan pemasangan kondom kateter. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan rujukan selanjutnya. Seperti itu. Nah, baik bunda-bunda,
Di sini saya penjelasannya sudah selesai. Kalau misalkan bunda-bunda ada yang belum bisa bunda-bunda pahami, bisa tanya ulang kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.